Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauban, jangan kabari Rasulullah. Malam telah larut, angin berhembus deras. Hamparan gurun pasir yang siang harinya bagaikan lautan bara api yang menyeruak lahar panas berubah bak hamparan salju yang membeku. Dinginnya menusuk ke tulang. Di bawah cahaya rembulan yang kian meredup, dua bayangan manusia berjalan menuju sebuah rumah batu yang berdiri di bawah rongga bukit bebatuan cadas. Dua orang yang selalu berdua di kala susah dan senang. Dua orang termulia yang pernah diabadikan di dalam Al-Quran. Pria pertama yang lebih tua bernama Abu Quhafah. Ia lebih dikenal dengan sebutan Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Nama Siddiq ia peroleh saat membenarkan peristiwa Isra Mi'raj di saat semua orang musyrikin Makkah mengingkarinya. Sedangkan seorang lagi, tentulah manusia teragung di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan Sayyidil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya dikenal oleh semua penduduk langit dan bumi, makhluk yang paling dikasihi Sang Maha Pencipta. Dua orang mulia itu berjalan di bawah bayang-bayang cahaya rembulan menuju sebuah rumah seorang anak remaja yang cintanya sungguh sangat bergelora pada Rasulullah. Meski usianya sangat muda, namun soal cinta ia mengalahkan dahsyatnya cinta para sahabat lainnya. Namanya pun selalu mendapatkan tempat khusus di hati Nabi Muhammad SAW. Namun siapakah nama anak muda itu? Orang mengenalnya dengan nama Sauban. Sudah beberapa hari belakangan, Sauban tak menampakkan kehadirannya di hadapan Rasulullah SAW hingga Rasul pun mencarinya. Di mana Sauban? Mengapa dia tak tampak? Ternyata tak ada seorang sahabat pun yang tahu keberadaan anak remaja yang begitu sangat bersemangat mengikuti pengajaran tentang keimanan dan keislaman yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dicari-cari informasi keberadaannya, diketahuilah bahwa anak muda itu sedang sakit demam yang sangat keras. Oleh karena itulah, di malam itu Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar bin Siddiq berniat menjenguk Sauban di rumahnya. Di sebuah rumah batu yang tidak terlalu besar dan sederhana itu, diterangi lampu minyak redup. Seorang anak remaja bertubuh kurus, ceking, terbujur di atas kasur yang terbuat dari anyaman daun pelepah kurma. Sesekali dia terbangun, memicingkan matanya, berpendar ke sekelilingnya. Kedua orang tuanya yang mengamati anak semata wayangnya tengah merasa khawatir akibat panas demam yang menerpa putranya. Wajah Sauban tampak pucat, bibirnya pecah-pecah dan kering, dahinya berkeringat dingin. Sesekali ia gemetaran sembari menyebut nama Rasulullah. Dapat dirasakan anak muda itu begitu sangat merindukan orang yang sedari tadi ia sebut-sebut. Setiap kali dia terbangun, dia selalu bertanya, apakah Rasulullah sudah datang? Orang tuanya menggelengkan kepala, pertanda mereka tidak tahu kapan Rasulullah mendatangi putranya. Sebab mereka paham, pastilah Rasulullah sibuk dan memiliki urusan yang lebih penting ketimbang menjenguk putra mereka. Namun apa mau dikata, putranya begitu sangat merindukan kekasih hatinya itu. Namun begitu besar kerinduan anak muda itu berjumpa dengan orang yang selalu memenuhi relung hatinya. Nama Muhammad selalu menghiasi bibir putra mereka. Sebelum Sauban kembali tertidur, ia berpesan sekiranya ada Rasulullah menjenguknya agar membangunkannya. Begitulah pesan singkatnya. Ayah dan ibunya hanya mengangguk-nganggukkan kepala. Dari luar terdengar seorang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergegas penghuni rumah itu membukakan pintu. Rasulullah dan Abu Bakar memasuki rumah Sauban. Keduanya disambut bahagia
oleh kedua orang tua remaja pencinta Rasul itu. "Bagaimana keadaan sahabat mudaku Sauban?" tanya Rasulullah tersenyum. "Keadaan masih demam tinggi, duhai Rasulullah," jawab ayah Sauban. "Semoga Allah memberinya kesembuhan atau memberinya pilihan terbaik." Demikian doa Rasulullah. "Biar kami bangunkan putra kami terlebih dahulu untuk mengabarkan kedatangan Anda ya Rasulullah," ujar ibu Sauban. Kemudian Rasulullah menjawab, "Biarkan dia istirahat dulu. Tapi tadi ia berpesan kepada kami, jika engkau datang dia meminta agar dibangunkan, duhai Rasulullah," ujar ayah Sauban. "Tidak, biarkan sahabatku itu tertidur nyenyak. Besok saja lagi insya Allah aku akan kembali datang mengunjunginya," ujar Rasulullah. Nampak Sauban tertidur nyenyak, Rasulullah dan Abu Bakar meminta izin pamit. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Malam kian larut, hawa dingin kian menyeruak menyelimuti malam yang hening, senyap tanpa suara. Angin menyelinap membawa kesejukan hawa surgawi. Malam begitu tenang, Sauban masih tertidur lelap. Sepulang Rasulullah, Sauban terbangun dari tidur pulasnya. Setelah terbuka matanya, maka nama yang pertama dia ingat adalah nama kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW. "Apakah Rasulullah sudah datang?" tanya anak muda itu. Kedua orang tuanya yang sedari tadi berjaga di kasur putranya itu saling berpandangan dalam diam. "Apakah Rasulullah sudah menjengukku?" tanya Sauban lagi. "Iya benar nak, barusan tadi Rasulullah telah berkunjung," jawab ibunya. Rasulullah lirih, Sauban berbinar. "Tapi mengapa aku tidak kalian bangunkan?" tanya Sauban lagi. Ibunya menatap wajah anaknya. Sang ayah berkata, "Ya, tadi ibumu ingin membangunkanmu. Tapi," kata Rasulullah, "biarkan Sauban beristirahat dulu," terang ayahnya. Sauban terdiam. Ayahnya mendekati putranya sembari menyeka keringat putranya. Keringat dingin membanjiri dahi anak muda tersebut. Namun hawa panas semakin tinggi. Wajah anak muda itu makin pucat. Dengan lirih Sauban berkata, "Ayah, mungkin usiaku tidak akan panjang lagi. Sudah saatnya aku pulang menghadap Allah Azza wa Jalla." Kata-kata Sauban mulai tercekat. Saat ia ingin menyebut nama kekasihnya Rasulullah, air mata hangat perlahan mengalir di ekor matanya. "Wahai ayah, jika malam ini aku berpulang ke rahmatullah, tolong jangan kabari Nabi malam ini. Aku kasihan bila beliau harus kembali datang kedua kali ke sini." Sang ayah mengangguk-angguk berkaca-kaca. Tak berapa lama, takdir Sang Maha Pencipta pun berlaku atas anak muda itu. Di malam itu, pencinta Rasulullah itu pun menghembus nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sauban pun wafat di malam itu juga. Keesokan harinya, tersiarlah kabar bahwa sahabat muda itu telah wafat. Rasulullah yang mendengar kabar itu segera mendatangi rumah Sauban. Rasulullah menemui kedua orang tuanya. Beliau mempertanyakan mengapa tidak segera mengabari Rasulullah di malam itu juga. Orang tua Sauban mengatakan, "Duhai Rasulullah, maafkan kami. Sauban begitu sangat mencintai dan merindukan Anda. Setiap saat bibirnya senantiasa berselawat padamu. Tadi malam sebelum ajal menjemput dia berwasiat agar tidak mengabarkan kematiannya, sebab dia tidak ingin menyusahkanmu. Saking cintanya pada Anda, dia khawatir jika Anda kembali mendatangi rumah kami di tengah malam, Anda akan dicelakai oleh musuh yang senantiasa ingin mencelakai Anda. Duhai Rasulullah, begitulah wasiat putra kami, duhai Rasulullah." Demi mendengar hal itu, Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya mendoakan bagi sahabat mudanya itu yang rasa cinta dan kerinduannya sungguh sangat luar biasa pada Rasulullah, hingga rasa penjagaannya atas keselamatan Rasulullah mengalahkan dahsyatnya kerinduan untuk berjumpa dengan kekasih hatinya itu. Begitulah cinta Sauban dengan Rasulullah.
bagaimana cinta kita terhadap Rasulullah? Adakah sedahsyat itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.